jangan bendera. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2006. Siap dilaksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pendidikan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Dengan menundukkan kepala dan membaca doa. Dengan kita mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas percakapan Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Ikrar Pelajar Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Pelajar Indonesia. Ikrar Pelajar Indonesia. 1.
Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Dua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Tiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Tiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Empat, rukun dengan teman. Empat, rukun dengan teman. Lima, mencintai tanah air Indonesia. Lima, mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara. Istirahat tebal. Red. Sebelum Ibu makan, kamu dengar semua, nanti jika ada bahasa yang berbeda, ini adalah dari negara kita seluruhnya untuk seluruh wilayah, dan bahasanya di dalam juga berbeda atau pujaannya. Nah, sebab tidak hanya kita orang Islam, tapi dari seluruh agama. Jadi nanti jika ada bahasa yang berbeda, jangan heran. Naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, acara bendera Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, para tokoh pendidikan, para guru, pendidik dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar, dan seluruh insan pendidikan yang beriman. Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses membukakan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMU, asah atau ilmu, asih atau kasih sayang, dan asuh atau pendampingan, pembinaan.
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan berkepribadian utama lainnya. Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia. Untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau Deep Learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita-cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik, disingkat dengan PHTC. Presiden Prabowo Subianto, revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 atau 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran, dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 atau S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti
pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan intensif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksud agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana pembangunan integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan. Termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Makan bergizi, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan sebagai penguatan karakter melalui experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman, dan hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu, nilai-nilai utama dapat terinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian. Keempat, peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta tes kemampuan akademik atau TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai lomba olahraga dan seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat serta jiwa kesatria. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pendidikan jarak jauh atau PJJ, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan meningkatkan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak, Ibu, dan para pelajar, insan pendidik yang budiman. Dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu
sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Mindset atau pola pikir, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Doa peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Sebelum memulai doa, izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi yang beragama lain, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia, dan nikmat-Mu. Pada hari ini kami dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kami mengenang jasa besar Ki Hajar Dewantara sebagai
pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisimu dan berilah kami kekuatan meneruskan perjuangan beliau untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha memberi kesejahteraan, berilah kekuatan dan kesejahteraan lahir maupun batin kepada guru-guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan seluruh insan pendidikan agar mampu mendidik penuh cinta kasih untuk melahirkan generasi unggul yang memiliki kompetensi, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi dan Maha Memberi keamanan, berilah kami kemampuan untuk mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sekolah yang menjadikan rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, minat, dan bakat secara optimal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami. Ridhoilah setiap langkah kami dalam memajukan pendidikan nasional. Amin ya Rabbal Alamin. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Red. Jaga. Red. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, dilanjutkan dengan acara tambahan. Mendengarkan lagu rukun sama teman. Kita dengar, kalau dapat boleh ikut ya. Hafalkan hendaknya.
perhatikan seluruhnya. Tanpa kehormatan, bubar, jalan. Nah, nampak ada cowok hitam. Pak nampak dia. Hebat. Ah, memang. 46%. Hola, hola. Dia merayu nih lagi. Mana pun dia nampak? Oh, ikut dengan mah. Ketuk layar untuk kembali ke perekam layar hidup Anda. Anda dapat menonaktifkan perekam layar mati. Mampir. Ada rekam.